Halo semua, selamat datang kembali di Sateduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 26, hari ini kita akan lanjutin ke Keluaran 27 dari ayat 1 sampai 8 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang mengenai mezbah korban bakaran. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Mengenai mezbah korban bakaran. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satrinya ya guys. Nah, di ayat 1-8 ini adalah tentang mezbah korban bakaran. Dari penjelasan tentang kemah suci atau tenda suci tempat ibadah dipersembahkan oleh para imam. Karena itu secara alamiah, petunjuk-petunjuk harus diberikan mengenai pelataran atau kawasan di mana kemah suci harus berdiri. Di antara kegunaan utama dari ruang terbuka seperti itu adalah untuk mempersembahkan korban di atas mezbah, karena korban-korban tersebut tidak dapat dengan mudah dikonsumsi di tempat lain selain di udara terbuka karena kepulan asap dari korban-korban tersebut. Sebagaimana dalam deskripsi kemah suci, perabotannya terlebih dahulu dijelaskan, kemudian bangunannya, maka sekarang mezbah pelataran yang menjadi tempatnya guys. Nah, di ayat 1 ini, engkau harus membuat mezbah. Allah telah menyatakan bahwa ia akan membuat mezbah baginya di tempat di mana ia akan mencatat namanya. Mezbah akan dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam penyembahan ilahi, sehingga tidak ada tempat penyembahan yang tidak memiliki mezbah guys. Allah telah memerintahkan agar mezbahnya dari tanah, atau dengan kata lain dari batu-batu yang tidak dipahat. Perintah yang sekarang diberikan adalah untuk membuat bukan mezbah, tetapi sebuah kotak mezbah. Mezbah-mezbah pada umumnya berbentuk persegi atau bulat. Bentuk persegi adalah yang paling umum dan dipertahankan. Mungkin di semua mezbah bait Allah, khususnya di mezbah Salomo guys. Nah, di ayat 2, tanduk bukanlah pelengkap mezbah yang biasa. Memang tanduk-tanduk itu tampaknya menjadi ciri khas dari mezbah-mezbah orang Israel. Tanduk-tanduk itu merupakan proyeksi dari 4 pendatang yang paling atas. Mungkin tidak jauh berbeda dengan tanduk lembu jantan yang menjadi asal-muasal namanya. Tanduk-tanduk itu melambangkan kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, dan pada saat yang sama melambangkan kemuliaan dan keselamatan. Tanduk-tanduknya haruslah sama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mezbah. Engkau harus melapisinya dengan tembaga. Pelapisan tembaga yang kokoh tidak diragukan lagi dimaksudkan, seperti yang akan melindungi kayu sitim dan mencegahnya terbakar. Nah, lalu dari 3, untuk membersihkannya dari lemak yang tersisa setelah pembakaran korban, yang akan menjadi abu yang tercampur dengan banyak lemak. Sekop akan digunakan untuk memindahkan abu dari mezbah dan menyimpannya ke dalam panci. Wadah untuk menampung darah korban, dan dari situ darah tersebut dituangkan ke mezbah. Ada pula garpu bercabang 3, yang digunakan untuk mengatur berbagai potongan di mana korban dipotong di atas mezbah. Periuk atau bejana yang digunakan untuk membawa bara api dari mezbah korban bakaran ke mezbah ukupan pada acara-acara tertentu. Semua perkakas itu haruslah kau buat dari tembaga. Perunggu adalah bahan yang biasa digunakan untuk perkakas dan peralatan di Mesir. Nah, di ayat 4,
engkau harus membuatnya menjadi perapian, perlindungan bagi bagian bawah mesbah, dan mencegahnya tersentuh oleh kaki para imam yang melayani. Ini berada di luar mesbah dan memiliki cincin-cincin yang melekat padanya, yang dengannya mesbah itu dibawa ketika orang Israel melakukan perjalanan. Di ayat 5, engkau harus meletakkannya di bawah kompas. Nah, jika kompas berada di bagian atas, maka jaring itu pasti telah meluas sampai ke tengah. Jika berada di tengah-tengah mesbah, maka jaring itu menutupi bagian bawah, guys. Nah, lalu di ayat 6-8, tongkat-tongkat diperlukan untuk mengangkut mesbah dari satu tempat ke tempat lain, seperti halnya tabut dan meja roti sajian, guys. Mereka harus dimasukkan ke dalam cincin-cincin yang disebutkan dalam ayat 4. Sebagaimana mesbah itu terbuat dari perunggu, demikian pula cincin-cincin itu harus terbuat dari perunggu, dan tongkat-tongkatnya harus dilapisi dengan perunggu juga. Ada penurunan secara bertahap dalam hal kemuliaan material dari ruang maha kudus ke tempat kudus dan dari sana ke pelataran. Papan-papan menyeratkan kekuatan dan kekokohan, guys. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih, guys. Nah, hari ini kita belajar Allah yang menyatakan diri dengan cara memberitahu umat Israel apa yang Dia kehendaki sehubungan dengan pelataran kemah suci untuk memberikan persembahan begitu detail sehingga orang Israel mendapatkan petunjuk yang jelas dan mempersiapkan sesuai kehendak Allah. Selain itu, kita juga melihat saat di ruang Maha Kudus, perkakasnya dibuat dari logam mulia. Di ruang kudus juga sama. Tetapi semakin keluar, yaitu di pelataran, dibuatnya bukan dari emas tapi dari perunggu. Nah, jadi yuk kita belajar untuk peka akan apa yang Tuhan mau dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Misalnya, Tuhan mau kamu memberikan persembahan, taunya dari ayat Alkitab atau dari diingatin teman dan lain-lain, digerakkan jumlah tertentu. Nah, kita taat dan memenuhi itu. Yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih, guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, entah di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Nah, seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah, jawaban kalian juga boleh banget, guys. Ya, jadi segitu aja seteduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk melakukan kehendak-Mu sebagaimana Tuhan telah beritahukan dalam Alkitab secara jelas dan lengkap. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.